hormati. Perkenalkan, nama saya Naura Latifah Azahra. Saya merupakan seorang santri di MTSS DMP Dinia Putri Padang Panjang. Kali ini Naura akan membawakan satu dongeng berjudul Sabai, Unikamba, dan Dadia. Dongeng ini merupakan ciptaan Naura dan juga Umi Nila. Teman-teman semua, udah pada penasaran belum sama dongengnya? Kalau udah, yuk kita mulai. Dongeng Sabai, Unikamba, dan Dadia. Di suatu ladang hijau di ranah Minang, hiduplah seorang gadis cantik bernama Sabai. Sabai tidak hanya cantik, tetapi juga pintar dan lembut hati. Sabai sangat menyayangi hewan ternaknya karena ia adalah seorang pengembala. Aku adalah anak gembala yang selalu riang serta gembira. Karena aku rajin bekerja, tak pernah malas ataupun lengah. Sabai memiliki satu hewan kesayangan, yaitu seekor kerbau betina bernama Unikamba. Suatu hari, Unikamba melahirkan seekor anak. Tapi sayangnya anak tersebut terlahir tanpa nyawa. Hal itu membuat Unikamba dan juga Sabai sangat bersedih. Lalu di suatu malam setelah sholat maghrib, Sabai pergi menuju Unikamba di kandangnya dan berkata, "Kasihan sekali kamu, Unikamba. Sejak anakmu mati, kau tak ada hentinya menangis," ucapnya. Lalu Unikamba pun menjawab, susuku sakit, Sabai. Tak ada lagi yang menyusu. Sekarang terasa berat," ucapnya. Sabai pun tertegun. Apa yang harus ia lakukan untuk menolong Unikamba? Ia pun mengedarkan pandangannya ke seluruh rumahnya. Ia pun mendapatkan satu ide cemerlang. Aha, aku tahu. Aku akan mengambil bambu untuk menampung susu kamu. Oke? Biarkan aku mengambil bambunya dahulu, ucapnya. Sabai pun segera pergi ke dapur untuk mengambil bambu-bambu itu. Ketika ia mengambilnya, ia pun langsung memotongnya menjadi beberapa bagian berbentuk gelas. Tak, 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 tak. Suara potongan dari pisau ke bambu terdengar jelas di tengah keheningan malam. Sehingga bambu itu selesai sudah dipotong menjadi 8 bagian. Setelah itu, Sabai pun pergi mengambil daun pisang kering dan juga serat daun pandan. Ini bisa dijadikan untuk penutupnya. Setelah semuanya siap, Sabai pun kembali ke kandang Unikamba untuk memerah susunya. "Unikamba, izinkan aku untuk memerah susumu ya." Setelah itu, Sabai pun bergerak untuk memerah susu Unikamba. Flip, 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 flip. Suara dari tetesan susu Unikamba terdengar jelas di antara desir angin malam. Setelah semua gelas terisi penuh, Sabai pun heran. Apa yang harus ia lakukan untuk susu-susu itu? Biarlah. Besok akan aku pikirkan apa yang harus aku lakukan, ucapnya. Setelah itu, Sabai pun pergi untuk beristirahat. Setelah ia beristirahat, di pagi harinya, ia pun kembali ke kandang Unikamba untuk memeriksa susu-susu itu. Wah, susunya apa masih aman ya? Ucapnya. Ketika ia mengambil satu gelas susu dan mengesapnya sedikit,
Rasanya enak. Sedikit ada rasa masam. Sepertinya ini bisa jadi makananku hari ini, ucapnya. Setelah ia puas meminum satu gelas susu, ia pun kembali bekerja seperti biasa. Di malam harinya, Sabai kembali memerah susu Unikamba. Hingga hal itu terjadi 3 hari berturut-turut. Ketika itu ia menyadari, wah, susunya banyak sekali. Apa yang harus aku lakukan? Tidak ada yang bisa meminumnya ini sendiri, apalagi aku, ucapnya dengan penuh frustasi. Lalu ia pun penasaran, kira-kira bagaimana ya susu dari hari pertama? Ketika ia mengambilnya dan membuka tutupnya, susu itu terlihat seperti jeli. Apakah susu ini basi? Setelah itu, dia menyicipi sedikit susu itu. Wah, rasanya enak sekali. Seperti ada rasa asin, asam. Sepertinya ini enak dimakan pakai nasi. Lalu, Sabai pun memakan susu tersebut menggunakan nasi. Tapi ia kembali terfikir, dengan susu sebanyak itu, dia habiskan sendiri. Tentu tidak. Ia pun membagikan susu-susu itu kepada seluruh warga desa. Teman-teman tahu nggak? Sekarang susu hasil fermentasi itu dinamakan dadyah. Dadyah merupakan yogurt tradisional khas Minangkabau. Setelah ia membagikan susu-susu itu, semua warga tampak senang dengan kehadiran dadyah. Karena rasa dadyah yang enak, bergizi, dan juga mengenyangkan. Nah teman-teman, tahu nggak sampai sekarang dadyah masih diproduksi loh. Teman-teman, sudah pernah coba dadyah belum? Kalau belum, cobain ya. Mungkin sekian sudah dongeng dari saya. Dongeng tentang Sabai, Unikamba, dan juga dadyah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam hangat dari Naura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.